rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2024. Salawat serta salam kita curahkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kerabat ila yaumil akhir. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, yang juga saya hormati Bapak Kepala Tata Administrasi Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf tata laksana SMA Negeri 6 Barabai, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada hari ini dengan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melantunkan Mars SMA Negeri 6 Barabai. Kepada para hadirin dimohon berdiri.
yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai kepada Bapak Johansah SPD dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi rahmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan. Salam dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita keluarga, sahabat serta pengikut yang beriman. Yang ulun hormati dan banggakan kepada ibu-ibu dari kantor urusan agama yang telah sedikiranya meluangkan waktu untuk membantu kegiatan kita, terutama ciri khas sekolah. Yang ulun hormati dan banggakan kepada seluruh bapak ibu, dewan guru beserta staf tata laksana sekolah. Yang ulun sayangi seluruh siswa siswi SMA Barabai. Nah, terus ulun ucapkan terima kasih kepada pembina OSIS Tawal Kesiswaan yang berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan lomba dalam rangkaian memperingati Hari Pahlawan dengan pilihan kegiatan itu lomba videografi antar kelas lah. Nah, alhamdulillah pas ulun hendak juga ini setiap ada lomba-lomba kita ada kreativitas siswa untuk ditunjukkan. Nah, jadi yang ini di IT-nya yang kita tunjukkan kan. Ada yang semalam kreativitas debat lah, nah itu kerja mikir lah, itu ditunjukkan kemarin kan. Jadi bapak ini bagaimana berisi siswa siswi buat biar di mampu aja menggawi. Nah ini nanti kita saksikan pemutarannya apa hasil karya daripada seluruh kelas yang ada di sini. Nah harapan ulun dengan yang terbiasa memanfaatkan teknologi dengan digunakan secara positif lah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pian ada HP, ada media yang lain itu dipergunakan untuk menunjang pembelajaran kalian kan. Kemudian arahnya tujuan dari sekolah mengadakan kegiatan ini karena hubungan pian ini selain untuk melanjutkan kuliah juga persiapan menghadapi dunia kerja lah. Nah kalau pian visi keterampilan seperti ini, nah mudah-mudahan dapat menjadi sebagai lahan pekerjaan buat kalian lah. Itu harapan kami Dewan Guru lah. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru Seberdaan yang selama ini bersusah payah mengarahkan siswa sehingga banyak sekali sudah tonjolan-tonjolan yang dihasilkan oleh siswa berkat membuat pian seberdaan dengan gigih meningkatkan sistem akademik sekolah kita. Kemudian dari ibu-ibu dari Kakak Agama, terima kasih banyak Bu berkat hubungan pian ini. Banyak bantuan dari provinsi Bu. Nah, karena ada kerjasama dengan hubungan pian ini, langsung didukung oleh dinas pendidikan Bu. Alhamdulillah sudah tuntung usaha kita Bu. Alhamdulillah Bu. Jadi yang dapat bantuan 2 buah sekasa. Jadi kita di Barabai, Semarang Barabai, terus di Kota Baru salah satunya. Nah jadi alhamdulillah kita terpilih lah. Nah berkat tadi bawa bantuan volunteer di bawah kan. Nah saya sampaikan dulu tak kabin SMA datang sama sini mengunjungi sekolah kita. Jadi alhamdulillah berkat kerja sama berdaan baik bapak ibu siswa-siswi sekalian kan. Nah dengan ini harapan ulun kita
setelah dapat bantuan ini lebih semangat lagi untuk meningkatkan kegiatan kita. Nah, kemudian dari ini kemudian harapan lagi nih untuk siswa-siswi dalam mengikuti pemutaran nanti, secara tenang, perhatikan sungguh-sungguh apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran. Itu harapan Bapak. Dengan kegiatan ini, bukan seberdaan, bukan hanya yang mengerjakan saja, tapi yang sebagai penonton itu bisa mengambil pembelajaran dari pemutaran videografi ini. Demikian dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara yang keempat adalah doa. Untuk membacakan doa ini, kami mintakan kepada Bapak Haji Ijidinur SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma qubis salamata was sihhata wal afiyata lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan doa. Semoga dengan berkat doa tadi, acara kita pada hari ini mendapatkan ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemutaran video lomba videografi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan kepada teman-teman agar bisa memperhatikannya dengan seksama dan menjaga etika maupun tingkah laku. Baiklah, kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan.
Berkat kegigihan dan doa yang tiada henti, ternyata Liana mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Beberapa tahun kuliah, sekarang Liana menjadi sarjana yang sangat dibutuhkan dalam usaha negara pemerintahannya. Demikian tadi video dari kelas 10A. Berikutnya adalah penampilan video dari kelas 11A.
Demikian tadi pemutaran video dari kelas 11A, dilanjutkan dengan pemutaran video dari kelas 12A. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika. Nah, di antara kalian kapan sopan santun itu kita gunakan? Ya, Watin, silakan. Saat berbicara kepada orang tua, Pak. Betul, itu salah satunya. Yang lain? Wahyu, silakan. Saat berbicara dengan calon mertua, Pak. Yang jelas, sopan santun itu kita gunakan pada saat kita berbicara dengan siapapun, berbicara dengan orang tua kalian, berbicara dengan guru, berbicara dengan masyarakat di sekitar kita, bahkan berbicara antar kalian sendiri. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 12A. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 10B.
Mas Raden Adipati Singgiti Adiningrat yang merupakan Bupati Jepara. Sedangkan ibunya bernama Mas Ayunasia yang hanya rakyat biasa. Kartini terlahir dari keluarga bangsawan dan Kartini diperbolehkan sekolah hingga sampai usia 12 tahun. Setelah usianya 12 tahun, Kartini diwajibkan tinggal di rumah. Kartini adalah sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat menempuh pendidikan yang setara dengan para pria. Berbeda dengan masa di mana wanita hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tanpa adanya pendidikan yang setara dengan para pria. Saja mungkin jawaban Kartini tidak menyerah berkat pendidikan yang dimilikinya. Kartini fasih berbahasa Belanda. Ia terus menulis surat tentang pemikirannya mengenai pendidikan wanita. Kemudian ia mengirim surat-surat itu ke sahabatnya yang di Belanda, yaitu Rasa Amindanun. Rasa Amindanun adalah sosok sahabat yang selalu mendukung dan membantu Kartini. Surat-surat Kartini kemudian dimuat pada majalah Delfuan dan Motif. Besok adalah hari pernikahan saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya bersyukur karena telah menikah. Suami saya memiliki atas kebebasan dan dengan hukumnya kami dapat membangun sekolah wanita ini. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 10B. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 11B. Kira-kira apa sih nadi di benak kalian ketika kalian mendengar kata pahlawan? Apakah seseorang yang namanya tercatat di buku sejarah? Atau bahkan yang menyebut yang kalian tonton pada animasi Filipin? Atau bahkan idola kalian? Daripada bikin kalian bingung arti dari pahlawan, ini yuk kita dengarkan pendapat-pendapat umum tentang arti dari pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang berjuang demi bangsa dan negara. Pahlawan itu adalah orang yang membela wanita yang diberi orang lain. Iya, semua itu memang sangat benar. Tetapi pahlawan bukan hanya pahlawan di masa lampau. Pada kehidupan sekarang juga masih ada pahlawan-pahlawan hebat. Malaikat tanpa sayap yang semangatnya tak pernah pudar. Salah satunya dia, seorang perempuan yang katanya aku bisa hidup di dunia. Dia adalah perempuan yang selalu disebut dengan mama. Terus kata kalian, kenapa perempuan yang kusebut mama bisa dijuluki sebagai pahlawan?
ketika dirinya dipeluk rasa takut. Karena ia yang tak pernah lelah belajar memahami, bahkan ketika ia sendiri tak dipahami. Karena ia yang selalu memaafkan, bahkan setelah menerima kesalahan yang beribu-ribu kali. Karena ia juga yang tak pernah mengeluh, berhenti, selalu tulus untuk memberikan apa yang diinginkan bintang kecilnya. Karena ia juga yang lupa berdoa untuk dirinya sendiri, karena terlalu sibuk mendoakan bintang kecilnya. Dan peluknya adalah pohon rindang yang siapapun boleh berteduh di bawahnya. Bahkan beribu lembar terusnya untuk menceritakan betapa berharganya jasa dan hidupku bukan apa-apa tanpa sosoknya. Maka dari itu, kita tidak boleh selalu memikirkan bahwa seorang pahlawan selalu gugur dalam medan perang. Tetapi pikirkanlah betapa banyaknya jasa-jasa yang telah ia berikan kepada kita, sampai kita bisa memajukan bangsa Indonesia sampai saat ini. Contoh satu pahlawan yang tak pernah gugur dalam menjadi seorang pahlawan adalah ia yang disebut sebagai Mama, yang dimana ia juga merupakan seorang pahlawan perempuan yang telah mengorbankan dirinya untuk orang lain. Contohnya kita dan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang diamalkannya. Dan itu adalah dia, Mama. Selamat memperingati Hari Pahlawan yang ke-65 Republik Indonesia. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 11B. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 12B. Selamat siang semuanya. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November kali ini, mari kita membahas apa itu pahlawan. Kata pahlawan atau patriot atau pejuang yang membela diri, membela daerah, membela negara untuk mencapai sesuatu, dalam hal ini adalah pahlawan. Tentunya kita artikan lebih luas dalam rangka membela negara. Kata pahlawan cukup terkenal karena mengingat rakyat sangat menghormati, rakyat juga senantiasa berterima kasih atas jasa-jasanya sampai kita bisa menikmati sebuah kemerdekaan. Untuk itu sangat tepat bahwa di dalam 10 November dijadikan semangat sebagai motivasi bahwa istilah pahlawan itu bukan hanya secara sempit sebuah pejuang, dan tentunya ada juga pahlawan-pahlawan di antara kita, yaitu orang-orang seperti ibu bapak kita, kakak, adik, saudara yang senantiasa bekerja sama dalam rangka ikut membantu membentuk dalam kehidupan diri Anda. Sebelum jauh ke sana, tentunya kita harus berangkat bahwa pahlawan sejati adalah orang tua kita. Pahlawan negara sangat luar biasa. Mereka adalah satu kita yang adalah menjaga yang spesial keluarga besar. Mungkin ada juga lah orang yang pernah menjaga kalian saat kecil, namun tak sesering orang tua kalian yang tak pantang pernah menyerah untuk mengajari kalian cara berjalan, merangkak, duduk, sampai kalian bisa berlari seperti sekarang. Lantas, hal apa yang membuat kalian tak menganggap orang tua kalian sebagai pahlawan? Mungkin orang tua kita tidak menyelamatkan dunia, tapi mereka lah yang telah menyelamatkan kalian dari kekejaman orang-orang yang selalu membela kalian, yang selalu bangga akan kelahiran kalian, yang selalu mendoakan kalian ketika beliau berdua sholat tahajud di sepertiga malam. Ya Allah, lindungilah anakku, sayangilah mereka, jadikanlah mereka orang yang sukses dunia akhirat ya Rabbi. Inilah doa yang selalu dipanjatkan
kejadian yang membuat beliau meneteskan air mata, sedih karena melihat tingkah laku buruk anaknya. Jangan sampai kalian melakukan nyaya, walaupun orang tua kita di rumah mengomel sepanjang hari tanpa henti, dan yang diomeli itu aja, jadi bosan mendengarnya. Tapi walau bosan, kalian harus tetap mendengarkannya, karena itu adalah salah satu dari sebagian adab kepada orang tua. Karena itu, sayangilah kedua orang tua kalian seperti kalian menyayangi diri kalian sendiri. Anggap saja orang tua kalian itu seperti superhero di film kesukaan kalian. Seharusnya sih kita lebih mencintai mereka daripada superhero favorit kalian sekalipun. Karena sebenarnya jasa mereka lebih besar daripada jasa superhero khayalan yang kalian sukai. Contohlah sahabat-sahabat Nabi terdahulu yang selalu memuliakan orang tua mereka, seperti Uwais al-Qarni, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Jadikanlah mereka sebagai panutan dan teladan-teladan kalian, karena mereka lah orang yang mencintai dan menyayangi orang tuanya, melebihi cintanya kepada film superhero khayalan yang kalian gemari seperti sekarang. Ingatlah selalu, diri kalian ini sekarang hanya berperan sebagai anak, dan tugas kalian sebagai seorang anak yang usianya lebih kecil daripada orang tua adalah menghormati beliau. Maksud saya, hormat itu bukan seperti hormat ketika di upacara bendera ya, bukan itu, tapi maksud saya, hormatilah orang tua kalian seperti dari tata cara berbicara di hadapan beliau, bilang permisi dan meminta izin sebelum lewat berjalan di hadapan beliau. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip dan adab-adab yang harus kalian lakukan kepada orang tua kalian. Bersikaplah sesopan-sopannya yang kalian bisa di hadapan orang tua kalian. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 12B. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 10C. Bulan ini adalah bulan yang bersejarah karena tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berjasa bagi kehidupan, orang yang berjuang dengan gagah dan berani, yang mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa untuk membela kebenaran. Karena jasamu kita merdeka, kau rela mati demi kami, kau rela miskin demi kami, kau rela menderita demi kami. Berkatmu Indonesia bisa merdeka, dan berkatmu pula Indonesia dapat menikmati kehidupan damai tanpa peperangan. Tak terbayang jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tak menyertai derita kalian. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia, berterima kasih untuk jasa-jasamu.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 10C. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 11C. Tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu, bukan sekadar slogan, tetapi menjadi panggilan bagi kita semua untuk turut serta membangun negeri. Dalam pertempuran ini, 12 pejuang Parabai gugur, diantaranya Mastu, Lambik, Hamzah, J, Ruslan S, Syahran A, Daeng Buda Ya, Asuh T, Waseri, Ujang HD, Wilson HK. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Belanda dengan pejuang di Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun persenjataan pasukan Belanda lebih lengkap, pejuang Parabai tetap bertempur dengan gigih dan gagah berani. Para pahlawan Parabai yang gugur dalam pertempuran Hawang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah. Sari Gading adalah seorang pejuang yang berpartisipasi dalam revolusi fisik di Kalimantan Selatan pada tahun 1945-1949. Sosoknya masih misterius, tetapi masyarakat Hulu Sungai Tengah masih mengenanginya.
Konon Sari Gading bukan asli Banjar, melainkan berasal dari Sulawesi dengan nama asli Saweri Gading. Sari Gading merantau dari Sulawesi ke Kalimantan Timur dan ikut berperang di Balabai. Sari Gading gugur pada tanggal 16 Mei 1947 ketika berusia 30 tahun. Jenazah Sari Gading pertama kali dimakamkan di pemakaman Muslimin Desa Banua Budi, Kecamatan Balabai. Jenazah Sari Gading kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Desa Pagat, Kecamatan Batu Banawa. Di hulu Sungai Tengah ada sebuah bukit dan jalan yang dinamai seperti nama Sari Gading. Di wilayah Desa Banua Budi ada sebuah sumur yang dinamakan Sumur Sari Gading. Tercipta Persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 11B. Selanjutnya pemutaran video dari kelas 12B. 12C. Setiap pagi adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Kita menyaksikan kesemukan yang tak pernah berhenti. Mereka adalah penghubung bangsa bagi yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Kita hari ini adalah hasil dari mereka yang telah mendahului. Sebagai generasi bangsa, kita yang akan meneruskan cita-cita para pahlawan. Pahlawan bukan hanya sekedar yang ada di medan perang, melainkan di masa kini pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Bukan dengan senjata, melainkan dengan dedikasi dan ketulusan. Para orang tua yang membimbing penuh kasih sayang, guru yang mencurahkan ilmu tanpa kenal lelah, yang terkadang ada siswa yang sering abadi, tenaga medis yang setiap siaga membantu kita dan setiap menjaga kesehatan kita. Mereka berjuang tanpa lelah dan sesak nasib demi kehidupan yang lebih baik. Di balik senyum yang sederhana tersimpan perjuangan terbesar. Mereka dengan sukarela menjalang dana menembus api yang makin harta nyawa dan yang berada di bawah matahari. Langkah tegap yang bergema membawa semangat kemerdekaan yang tak akan pernah padam. Mereka adalah simbol harapan generasi muda yang menghormati dan menghargai para pahlawan. Kita belajar bahwa kemerdekaan ini tidaklah gratis. Ia diraih dengan darah dan air mata. Para veteran yang kini menua adalah saksi hidup perjuangan. Mereka mengenal pahit penjajahan. Dengan dua orang itu masih lama. Melalui perang dan perlawanan, mereka menghadapi kekejaman penjajahan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Di sanalah semangat mereka pertama kali membara dalam dada setiap pejuang yang tak rela tanah air lagi injak-injak. Masa penjajahan Belanda adalah babak kelam dalam sejarah bangsa ini. Bangsa kita terbelenggu, tanah kita diambil dan hak-hak kita dirampas. Namun, kembali penderitaan panjang, semua perlawanan telah terpenuh padam. Para perjuangan bangkit melawan penindasan dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan sampailah momen sangkal merah putih mulai terjahit, simbol pengorbanan cita-cita bangsa menjadi merdeka. Dengan mesin tik sederhana, kata-kata proklamasi mulai dirangkai. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
menjadikan diri kita menjadi lebih baik karena dengan kita melihat peristiwa masa lalu sehingga kita bisa menjadikan masalah itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Karena tanpa mereka, kalau kita lihat dari sisi adanya atau terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk bisa mengorbankan dari jiwa, raga, dan harta sehingga kita bisa meneladani daripada sikap dari para pahlawan kita untuk dijadikan pedoman atau contoh yang luar biasa. Untuk bisa mengorbankan dari jiwa, raga, dan harta sehingga kita bisa meneladani daripada sikap dari para pahlawan kita untuk dijadikan pedoman atau contoh yang luar biasa sehingga kehidupan kita nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Pahlawan hadir dalam bentuk orang biasa yang berbuat luar biasa bagi sesama. Pahlawan adalah orang yang berjuang demi kebaikan meski tanpa pamrih. Mereka yang berani melawan ketidakadilan adalah pahlawan sejati. Siapapun yang berani mengambil risiko dan berbagi bersama alam. Pahlawan bukan hanya yang berjuang di masa lalu atau yang di medan perang. Pahlawan juga hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Namun, ketika kita melangkah maju, jangan pernah melupakan pahlawan kita yang di masa lalu. Karena kita ada di hari ini, karena mereka yang berjuang di masa lalu. Demikian tadi pemutaran video dari kelas 12C. Selanjutnya pemutaran video yang terakhir dari kelas 10D. November, hari yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, hari di mana bangsa Indonesia mengenang jasa perjuangan pahlawan. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, tersimpan kisah perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan para pahlawan kita dengan sekuat tenaga melawan penjajah yang haus akan kekuasaan.
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 2019. Cinta
Dipersilakan. Selain mendapat piala, juara 2 juga mendapat pistol. Pistol ini adalah simbol dari perjuangan para pahlawan yang dulu sebelumnya dari bambu runcing, kemudian menikah menjadi ini pistol. Kreativitas dari siswi kita. Jadi ini adalah simbol pistol, senjata dalam perjuangan melawan penjajah. Jadi sekali lagi lihat maknanya, jangan lihat apa itu. Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah menyerahkan hadiah juara 2. Untuk menyerahkan hadiah juara ketiga dipersilakan oleh Ibu Laila Sake. Juara 3 juga mendapat, ini adalah bambu runcing. Jadi ini simbol bambu runcing, perjuangan awal para pahlawan kita dengan menggunakan bambu runcing. Jadi urutannya bambu runcing, kemudian lanjut pistol, kemudian bendera merah putih, lambang perjuangan yang sudah mulai kemenangan. Terima kasih. Dan dari 3 ini yang membuat saya terharu dan meneteskan air mata saya sebenarnya adalah juara 3. Juara 3 ini menyentuh ke hati saya karena jasa ibu. Terima kasih kepada ibu. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Dengan berakhirnya pembagian hadiah selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirul kalam, wabillahi